Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldin, NPM 2019 10 20 05, kelas A. Mata kuliah asesmen pembelajaran oleh Bapak Muhammad As-Saibin SPD MPD, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu pengukuran penilaian hasil belajar menggunakan instrumen non-test untuk mengevaluasi hasil belajar, aspek afektif, dan keterampilan motorik. Baik, langsung saja. Bentuk penilaian yang menggunakan alat ukur atau instrumen non-test yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian sikap. Alat penilaian yang tergolong teknik non-test antara lain kuesioner atau angket, wawancara, daftar cocok, pengamatan atau observasi, penugasan, portofolio, jurnal, inventory, penilaian diri, dan penilaian oleh teman. Jadi, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Pada tes pembuatan atau unjuk kerja umumnya dilakukan dengan cara menyuruh peserta tes untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat fisik atau praktik. Tes bentuk perbuatan ini sangat cocok untuk melakukan pembelajaran praktik atau keterampilan atau praktikum di laboratorium. Mengukur dimaksudkan memberi bentuk kuantitatif dari suatu kegiatan atau kemampuan yang dimiliki, yaitu dalam bentuk angka. Pada pengukuran unjuk kerja yang digunakan adalah lembar pengamatan. Pengukuran unjuk kerja dipergunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan mengenai teori dan keterampilan di dalam praktek, sehingga hasil evaluasinya menjadi lebih jelas. Penilaian penguasaan kompetensi aspek atau keterampilan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang atau peserta didik, yaitu hanya ada satu bentuk tes yang tepat, yaitu tes perbuatan. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Anastasi mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Birren mendefinisikan sikap sebagai suatu hasil evaluasi seseorang terhadap objek, orang, atau masalah tertentu. Sikap lebih merupakan stereotip seseorang. Melalui sikap sebenarnya, kita dapat lebih mengenal seseorang dengan sikap yang sebenarnya. Hawkins menyebutkan sikap adalah pengorganisasian secara ajak dan bertahan di atas motif, keadaan emosional, persepsi, dan motif-motif kognitif untuk memberikan respon terhadap dunia luar. Menurut Ramli Zakaria, pengukuran sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Menurut Jemari Mardapi, portofolio adalah kumpulan pekerjaan seseorang atau dalam bidang pendidikan, berarti kumpulan tugas-tugas peserta didik yang membentuk kompetensi dasar atau standar kompetensi. Penilaian dengan portofolio baik diterapkan pada mata pelajaran yang banyak tugasnya dan yang sedikit siswanya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian portofolio adalah: 1.
Karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya yang bersangkutan. 2. Menentukan pekerjaan mana yang harus dikumpulkan. 3. Mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. 4. Menentukan kriteria untuk menilai portofolio. 5. Merencanakan pertemuan dengan peserta didik yang dinilai. Baik, selanjutnya yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas yang harus dikerjakan sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian produk. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk 1. Mengetahui pemahaman dan atau pengetahuan dalam bidang tertentu. 2. Kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu. 3. Kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas. Selanjutnya yaitu wawancara. Secara umum, yang dimaksud dengan wawancara adalah hadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang melibatkan peserta didik untuk menilai pekerjaannya baik dalam proses maupun produk. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah, wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.